95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ACL, kembali lagi bersama Kamera Nolin dan kru yang bertugas di program spesial talk show Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Dan hari ini telah hadir para narasumber di tengah-tengah kita, Sahabat ACL. Ada Bapak Aditya Dinda Rahmani Sarjana Hukum selaku Kasubsi Penyidikan dan Bapak Mulkan Balia Sarjana Hukum selaku Kasubsi EKPPS pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Dan tema kita kali ini adalah akan membahas secara tuntas terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi. Nah, kita kali ini akan berbicara tentang tindak pidana korupsi, Sahabat ACL. Kita akan mengupas secara tuntas, tapi kalau tuntas-tuntas banget mungkin enggak ya, karena nggak akan cukup waktunya gitu. Dan kita akan menyapa dulu Bapak Tampan gitu ya, karena kalau jaksa tuh kebanyakan kita ngomong sama Bapak jaksa ini pria-pria terus dari kemarin kan di Tampan. Kalau Pak Mulkan ini udah tahu kan Sahabat ACL ketampanannya seperti apa. Kali ini kita ada wajah baru nih, ada Bapak Aditya Dinda Rahmani Sarjana Hukum selaku Kasubsi Penyidikan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Halo Pak. Halo. Oke, ini luar biasa ya, keren. Jadi Pak Mulkan sekarang ada wajah baru. Wajah baru. Kemarin kita berbincang kemarin itu dengan Bapak Diki ya, wajah baru juga. Dan sekarang dengan wajah yang lebih baru, lebih segar juga ya. Jadi enak, semangat gitu lah, semangat ya. Ada Bapak Aditya. Bapak Aditya ini Kasubsi Penyidikan. Iya benar. Oke, Bapak, sebelum kita membahas terkait dengan tema kita dalam penanganan tindak pidana korupsi, mungkin sahabat RCA dan juga masyarakat ingin mengetahui sebenarnya tupoksinya dulu nih, tupoksi dari Kasubsi Penyidikan itu seperti apa sih, tugasnya ngapain aja gitu Pak? Boleh diinformasikan dan dijelaskan ke masyarakat. Oke, jadi kalau perlu saya jelaskan dulu sebenarnya untuk Kasubsi Penyidikan itu berada di bawahnya bidang Kapdisus. Kapdisus ya? Oke. Yang kepalanya dan Kapdisus. Untuk bidang penyidikan sendiri itu mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja, kemudian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerjasama, pengolahan data dan penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan dalam rangka pengelolaan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti serta tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri. Oke, berarti kalau untuk Kasubsi Penyidikan ini adalah tempat yang paling krusial dalam BSUS ya. Jadi sebelum berkas-berkas itu mungkin berkas-berkasnya itu di dititikkan di penyidikan prosesnya. Oh, suaranya katanya nggak kedengeran. Boleh dicek dulu Pak, ada. Oh, mungkin itu di luar yang nggak kedengeran ya. Ternyata ada, saudara. Ada suaranya. Oke. Dan kalau untuk tupoksinya seperti itu ya, berarti tahap-tahapnya ya, tahapannya. Kalau di penyidikan itu tahap-tahapnya, kalau untuk posisi sebagai di penyidikan itu sebelum pelimpahan berkasnya ada di posisi mana nih kalau dari laporan? Jadi kalau misalnya secara teknis lapangannya ya istilahnya, untuk penanganan tindak pidana korupsi itu, jadi biasanya kan ada namanya pelaporan. Oke. Dari pelaporan itu kita terima dulu pelaporannya, setelah disposisi oleh kepala kejaksaan, nanti saya diskusi, nanti biasanya masuk ke meja saya. Meja saya untuk dilakukan telaah. Setelah telaah situ dibuat, kemudian disetujui pula sama Kajari, biasanya kita secara beruntut kita melakukan penyelidikan dulu, kemudian apabila dalam penyelidikan itu ditemukan adanya tindak pidana, kemudian dilanjutkan ke penyidikan. Mungkin kawan-kawan di luar sana masih bingung nih. Iya betul. Penyidikan itu apa? Mungkin secara garis besar penyelidikan itu adalah mencari ada tidak sih suatu tindak pidana dalam suatu peristiwa di situ. Kemudian setelah penyidikan itu dilakukan dan ternyata ditemukan suatu tindak pidana, maka ini dilanjutkan ke penyidikan. Penyidikan itu secara umum dijelaskan
pengertiannya adalah dari ketika sudah diketahui ada suatu tindak pidana, siapa yang bertanggung jawab. Jadi penyidikan itu mencari siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Setelah penyidikan itu selesai, berkas itu nanti dinyatakan, dikoordinasikan dengan tim jaksa penuntutan. Nanti setelah penuntutan, kemudian dinyatakan lengkap, baru kita masuk ke tahap penuntutan. Oke, berarti prosesnya juga lumayan panjang ya. Jadi sebelum di penyidikan tuh ada penyelidikan terlebih dahulu kalau seperti itu. Oke, dan kita balik lagi ke tema kita tentang tindak pidana korupsi. Nah, mungkin kalau untuk korupsi sendiri masyarakat juga sudah tidak asing lagi ya dengan kata korupsi, apalagi di negeri ini gitu ya. Dan tapi kita tuh kadang-kadang tidak mengetahui sebenarnya tindak pidana korupsi itu apa sih Pak? Apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi? Nah, boleh saya jawab sedikit nih? Boleh. Oh, udah gagal banget banget. Nah, tadi di pengertian tindak pidana korupsi itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu diartikan adalah penyalahgunaan, penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, banyak nih para pakar-pakar hukum yang memiliki berpendapat bahwasanya yang mengartikan korupsi itu sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang akibatnya merugikan keuangan dan perekonomian negara serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum. Mungkin Pak Adit ingin menambahkan. Kalau ini menurut KBBI ya, menurut KBBI Besar Bahasa Indonesia. Oke, boleh Pak Adit ditambahkan. Kalau saya mungkin menambahkannya dikit aja karena ini kan berhubungan tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Mulkan, berhubungan dengan kerugian negara. Negara. Jadi secara garis besar mungkin orang awamnya bilang ya, ketika uang negara itu secara tidak sah diambil, nah itulah tindak pidana korupsi. Jadi konteksnya di sini kalau untuk korupsi itu follow the money. Uangnya itu konteksnya adalah uang negara. Jadi ketika uang negara diambil tidak secara sah, itulah korupsi. Itu kurang lebih. Jadi merugikan negara ya. Merugikan. Kalau merugikan pribadi itu namanya korupsi juga apa enggak tuh? Perorangan. Itu pencurian. Pencurian, oke. Jangan sampai pencuri ya. Yang jelas adalah korupsi itu adalah pencurian uang negara atau uang yang tidak sah ya. Yang pasti kalau udah nggak sah yang namanya korupsi nggak halal pastinya ya, dilarang. Nah, kalau untuk landasan hukum sendiri nih terkait dengan tindak pidana korupsi, ada landasan hukum atau dasar hukum yang menaungi bahwa perbuatan ini adalah tindak pidana korupsi? Boleh Pak Mulkan, Pak Adit? Boleh, silakan. Ya, kalau landasan hukum tindak pidana korupsi itu sendiri untuk di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, sebagaimana yang sekarang itu sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, untuk undang-undang lainnya terkait dengan korupsi ini, saya rasa baru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 itu sendiri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi. Mungkin Pak Adit lebih mengetahui nih karena di bidang tindak pidana korupsi. Pak Adit mengetahui karena udah tahu gitu korupsi. Ya, kalau untuk pemidanaannya, mungkin di undang-undang yang sebagaimana disebutkan oleh Pak Mulkan, tapi kan kita tidak hanya undang-undang itu saja. Misalnya dalam konteksnya pengadaan barang dan jasa, itu kan otomatis kita harus menyambungkan ke pengadaan barang dan jasa juga. Kemudian tentang misalnya BUMN atau BUMD masih tersangkut juga, undang-undang PT termasuk juga. Oh, berarti tergantung dari kasus-kasus seperti apa ya? Jadi kalau misalnya dibilang undang-undang apa saja, saya pun bingung karena banyak sekali. Banyak ya. Berarti beda kasus itu undang-undang atau dasar hukumnya yang mengaturnya tuh beda juga. Tetapi pemidanaannya diatur di undang-undang
tindak pidana korupsi itu sendiri. Oke. Berarti memang ini jangan korupsi intinya ya, karena banyak juga ya ternyata mau korupsi sekecil apapun gitu ya. Dan kalau untuk tugas wewenang serta kewajiban dari kejaksaan sendiri nih Pak dalam penanganan tindak pidana korupsi itu seperti apa? Jadi sebenarnya perlu diketahui ya, mungkin masyarakat bertanya-tanya juga, kok ini tindak pidana korupsi ada yang ditangani kejaksaan, ada yang ditangani oleh kepolisian, ada yang ditangani oleh KPK. Mungkin secara umum sebenarnya yang punya wewenang untuk melakukan penyidikan di kasus tindak pidana korupsi itu ada 3 instansi. Nah, 3 instansi yaitu kejaksaan, kemudian kepolisian, ada KPK. Nah, 3 itu sendiri kalau misalnya melakukan penyelidikan korupsi diperbolehkan. Jadi kalau untuk pertanyaannya kan kemudian wewenang kejaksaan di mana? Nah, wewenang kejaksaan itu khusus untuk kejaksaan dia mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, kemudian kemudian juga bisa melakukan penuntutan dan juga bisa melakukan eksekusi. Mungkin bisa bertanya-tanya, kok super power sekali ya kejaksaan, kenapa sih gitu ya? Wow banget gitu kejaksaan. Iya, karena ini Mbak, dilihat dari mungkin dasar kita, mungkin Mbak sering dengar jaksa sebagai dominus litis. Dominus litis yaitu istilahnya kata lainnya yang mengendalikan perkara. Ketika kita jaksa merasa ini ada suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, jaksa dengan wewenang yang dia punya, dia mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Itu mungkin perlu diketahui ya, kok jaksa yang menyidik, jaksa boleh menuntut. Ini secara aturan memang seperti itu, tetapi timnya berbeda. Jadi nggak ada lu yang nyidik, lu yang nuntut, ini yang itu secara administrasi beda. Orang yang misalnya saya menyidik, yang menuntut Pamulkan. Jadi Pamulkan yang istilahnya bertindak sebagai jaksa penuntut umumnya, saya menyidiknya. Jadi apabila saya salah dalam penyidikan atau mungkin secara administrasi dan lainnya saya salah, Pamulkan sebagai dominus litis di penuntutan berhak untuk menegur saya. Gitu. Secara ini seperti itu kurang lebih. Memang berarti memang ada wewenangnya sendiri ya, wewenangnya antara dari penyidikan, terus nanti juga ada JPU-nya juga gitu ya. Berarti paket lengkap, apalagi untuk kasus korupsi gitu. Betul, karena kasus korupsi ini memang di negeri kita gitu ya, itu mungkin sudah bukan lumrah sih, sebenarnya nggak boleh sih ya, nggak boleh itu sebenarnya nggak boleh. Tapi memang ini udah menjadi suatu perbuatan yang memang kok sering banget dilakuin, udah tahu itu perbuatan yang tidak boleh gitu, tidak benar. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan unsur-unsur ataupun juga betul-betul tindak pidana seperti apa. Tetap di RCL, kami ada bersama Anda. RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sobat RCL, terima kasih masih bersama kami di gelaran Jaksa Menyapa. Dengan tema kali ini adalah penanganan tindak pidana korupsi dengan narasumber kita ada Bapak Aditya Dinda Ramani, Sarjana Hukum selaku Kasubsi Penyidikan, dan juga Pamulkan Balia, Sarjana Hukum selaku Kasubsi EKPPS pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Nah, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita terkait dengan tindak pidana korupsi. Tadi Bapak Adit dan juga Pamulkan menjelaskan terkait dengan apa itu korupsi, dasar hukumnya seperti apa, tugas dan wewenang kejaksaan itu seperti apa. Nah, mungkin di korupsi sendiri kan ada unsur-unsurnya ya Pak ya. Dan unsur apa saja sih Pak yang termasuk dalam tindak pidana korupsi itu? Boleh Pak Pamulkan, silakan. Baik, terima kasih Ibu Nori. Nah, mungkin terkait unsur apa saja yang termasuk dalam tindak pidana korupsi ini, yang paling utama itu adalah merugikan keuangan negara. Nah, pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, baik itu pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Nah,
jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara ini itu di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tahun 1999 itu diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 yang unsur-unsurnya antara lain yaitu setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, di dalam pasal 3-nya itu berbeda nih unsurnya. Setiap orang dengan tujuan, kalau yang tadi itu adalah memperkaya diri sendiri, sementara di pasal 3 itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi ada perbedaan. Begitu Pak Hadi? Benar Pak. Oke. Berarti memang intinya adalah bahwa unsur-unsur yang terkait itu ada yang namanya memperkaya diri sendiri dan juga tadi menguntungkan. Memperkaya dan menguntungkan. Tapi dua-duanya juga unsur-unsur yang memang tidak boleh dilakukan ya. Tidak boleh dilakukan ketika ada dua hal tersebut yang merugikan negara, itu udah termasuk korupsi. Meskipun hal terkecil ya, korupsi itu bukan hal-hal yang selalu bentuknya besar aja kan. Nah, kalau untuk bentuk pidana pindah korupsi itu seperti apa aja kan? Kayak misalnya korupsi itu yang namanya tadi kan korupsi dijelaskan bahwa korupsi adalah merugikan negara. Nah, merugikan negara itu contohnya seperti apa? Apakah memang menguras uang negara secara besar-besaran ataupun dengan hal yang terkecil pun yang ketika memang itu bukan haknya itu masuk korupsi juga, itu seperti apa Pak? Boleh silahkan. Nah, boleh sedikit saya tambahkan sedikit Pak Adit. Mungkin bentuk-bentuk tindak pidana korupsi itu sejauh pemahaman saya itu ada seperti suap menyuap. Nah, suap menyuap itu merupakan tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya bisa lebih cepat walau melanggar prosedur. Nah, suap menyuap ini terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi suap menyuap itu dapat terjadi kepada PNS dari kami sendiri di kejaksaan, baik itu hakim, advokat, yang dapat dilakukan antar pegawai ataupun pegawai dengan pihak luar. Jadi suap menyuap itu mungkin teman-teman pasti bertanya, suap menyuap itu kan tidak merugikan keuangan negara. Nah, tetapi kan di situ ada penyalahgunaan kewenangan sarana yang ada pada kita untuk memperlancar urusan itu tanpa mematuhi prosedur yang ada. Kemudian selain suap menyuap, korupsi itu juga ada yang dimaksud dengan penggelapan dalam jabatan. Contoh saya sebagai jaksa nih, saya punya kewenangan. Nah, kewenangan saya itu saya peruntukkan untuk tidak sebagaimana mestinya, dan itu juga termasuk dalam kategori perbuatan korupsi. Nah, kemudian selain penggelapan dan jabatan juga ada pemerasan. Nah, pemerasan ini itu sebagai contohnya di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya. Nah, itu sama seperti suap menyuap tadi, tapi ini kategorinya pemerasan. Jadi dia sebagai penyelenggara negara meminta imbalan agar urusannya dipercepat, bisa lebih cepat. Diperlicin gitu ya? Diperlicin. Ayo apa beresin apa gitu ya? Nah, selain itu juga ada gratifikasi. Gratifikasi ini diatur dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap merupakan pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dengan ada ketentuannya, dengan ketentuan yang nilainya 10 juta atau lebih. Maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Sementara untuk yang nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktian terkait gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Mungkin ada yang ditambahkan dengan oleh Pak Adit? Wah, sudah lengkap sekali. Sudah. Udah lengkap banget ya. Tadi dikatakan bahwa oke. Apa? Ada. Oke, siap. Masalahnya kalau ngomongin soal korupsi, masalah di belakang layar udah ada. Ini gitu ya.
Masalahnya kalau udah ngobrolin tentang korupsi ini memang banyak yang ingin diungkapkan ya Pak. Sebenarnya kalau untuk mah seharian gitu kita ngomongin bersama masyarakat ya. Siapa tahu nanti masyarakat yang lebih memahami. Oke, tadi kan ada terkait dengan seperti apa gitu ya, contoh-contohnya bentuk-bentuknya. Kalau untuk proses penanganannya sendiri nih, tindak pidana korupsi di Kabupaten Sukabumi seperti apa? Kalau untuk penanganan tindak pidana korupsi sendiri. Penanganannya kalau untuk dari segi volume kita dugaannya itu maksudnya banyak, tetapi kita akan balik lagi kita mempunyai asas innocent, presumption of innocent. Jadi mungkin banyak orang yang bertanya, kok ini, kok itu nggak masuk, kok ini nggak itu. Tapi kita kan harus melihat kalau semua yang masuk sini adalah tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim tetap. Jadi kalau misalnya ada bertanya penanganannya seperti apa, kita penanganannya cukup profesional, cukup baik, kita menanggapi setiap laporannya. Oke, yang pasti adalah proses ya, ada proses seperti tadi ada penyidikan dulu, habis penyidikan ada penyelidikan. Nanti setelah selesai nanti ada beberapa tim juga yang memang akan melakukan penyelidikan tersebut dan juga penyidikan tersebut. Oke, sobat saya juga yang mau bertanya nanti kita di segmen kita yang ketiga nanti sambil mengakhiri kebersamaan, tapi sebenarnya nggak pengen berakhir, tapi dipaksa berakhir oleh bagian sutradara di sana ya. Boleh langsung aja nanti via WhatsApp kita ya, seperti biasa, dan juga via Messenger juga. Boleh silahkan bertanya, tetap di RCL, kami ada bersama Anda. RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sobat RCL, terima kasih masih bersama kami di program spesial Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Sahabat RCL, dan kita masuk ke segmen kita yang terakhir, tapi sebelum kita mengakhiri kebersamaan, sebenarnya pengen gak berakhir karena betah gitu ya. Tapi waktunya yang memisahkan kita. Nanti kita ketemu lagi pastinya. Tapi sebelum itu kita akan coba menampung beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan terima kasih untuk Anda sahabat RCL yang setia mendengarkan Jaksa Menyapa di edisi kali ini. Ada beberapa pertanyaan izin Pak Jaksa, dan ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin saja mewakili pertanyaan-pertanyaan dari sahabat RCL yang lain. Yang pertama ini ada dari sebut saja Mawar di Citamiang. Hai Mawar. Mau tanya kalau kasus korupsi Bawaslu bagaimana kelanjutannya? Nah itu yang pertama ya. Mau jawab apa ditampung dulu? Ditampung dulu. Oke, jadi Mawar ini pemerhati kayaknya Bawaslu gitu. Saya aja baru tahu ini ya. Oke, yang kedua ada Roni di Geger Bitung. Ingin bertanya, Pak Jaksa, bagaimana nih caranya melaporkan atasan yang terindikasi ada tindakan korupsi? Ingin melaporkan tapi tidak ingin data pelapor diketahui siapapun. Bagaimana caranya? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Jaksa, ini nggak ada namanya ya. Pak Jaksa, kalau yang korupsinya pejabat, apakah masyarakat boleh tahu proses penyelidikannya? Karena saya rasa kasus korupsi di Indonesia tidak ada transparansi yang baik dari pihak aparat. Nah, ini kayaknya banyak ya, cuma kita saring aja. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, langsung aja datang ke kejaksaan, ketemu para jaksanya langsung tanya. Kayak kita nih langsung bertanya. Oleh izin, silakan dijawab beberapa pertanyaan dari masyarakat, mungkin mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang lain juga. Baik, tadi pertanyaan pertama terkait apa ya Bu Norinya? Terkait Bawaslu ya? Terkait Bawaslu. Apa tadi pertanyaannya? Dari Mawar ya? Dari Mawar, sebut saja Mawar. Dari Mawar, katanya menanyakan kelanjutan kasus Bawaslu seperti apa? Bagaimana kelanjutannya? Mawar di Citamiang. Oh, baik. Kami di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi sebelumnya tidak pernah mendapatkan laporan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah ini perlu kita pertanyakan lagi nih, karena Bawaslu itu ada di setiap kabupaten kota. Oke, Bawaslu mana gitu? Bawaslu mana? Apakah Bawaslu pusat, apakah Bawaslu Kabupaten Sukabumi, atau Bawaslu Kota Sukabumi? Karena Citamiang itu kan masuk ke ranahnya Kota Sukabumi. Jadi karena mungkin ranahnya bukan di Kejaksaan dari Kabupaten Sukabumi, untuk wilayah hukumnya mungkin kami tidak bisa menjawab, karena untuk yang saat ini, untuk laporan terkait adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bawaslu Kejaksaan dari Kabupaten Sukabumi belum pernah mendapatkan laporan. Jadi kita belum bisa menjawab. Jadi Mawar mungkin jangan kecewa Mawar. Jangan kecewa Mawar. Jangan kecewa Mawar, karena memang ini pertanyaannya belum detail ya. Belum terlalu detail. Jadi apakah itu di mana nih? Kabupaten ataupun kota. Siapa tahu itu Bawaslu negara lain kan? Apa kabupaten atau kota lain kan? Mungkin Mbak Mawar nanti ditanya lagi aja langsung di Japri ya. Ke IG-nya Kejaksaan ada kok. Boleh ya.
Untuk Pak Mawar mudah-mudahan tidak kecewa karena mungkin ranahnya belum tahu ya Pak ya. Karena di Kabupaten Sukabumi belum ada laporan gitu ya. Belum ada laporan terkait dari dugaan tindak pidana. Oke, terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang kedua boleh dijawab. Ya. Kalau jadi yang kedua apa Mbak? Coba saya ulang lagi ya pertanyaan kedua ini kalau Ada sama suka lupa ini. Ya, sekali lupa ya. Ada Roni di Geger Bitung. Ingin bertanya Pak Jaksa bagaimana cara melaporkan atasan yang terindikasi ada tindakan korupsi tapi ingin melaporkan tapi tidak ingin data pelapor diketahui siapapun, gimana caranya? Oh, pengen melaporkan atasan nih, tapi datanya tuh tidak ingin diketahui siapapun, bagaimana caranya? Seperti itu. Kalau untuk mungkin secara umum kita pun selama ini tidak pernah membeberkan data pelapor dirahasiakan selalu ya. dirahasiakan. Oke. Kita pakai sistem whistleblower, kita akan istilahnya melindungi data pelapor ini agar tidak tersebar. Oke. Kalau misalnya ada ketakutan kesebar ini gimana, karena kalau misalnya kesebar pasti bukan kita. Oke. Karena kita sangat melindungi data tersebut. Jadi istilahnya kalau misalnya tanya bagaimana caranya, bikin saja pelaporan. Tidak, kita terbuka, pelaporan apapun kita terbuka. Memang ada indikasi, mungkin ada suatu petunjuk kecil atau mungkin suatu bukti kecil mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi, monggo silahkan dibuatkan pelaporannya ke kejaksaan. Kalau misalnya memang secara tertulis bagus, secara lisan pun nggak jadi masalah. Nanti buatkan secara tertulisnya, kita terima di sini, kita lindungi data-data pelapor tersebut. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Oke. Jadi buat penanya tadi itu, kerahasiaan identitas pelapor di kejaksaan itu sangat terjamin. Oke, terjamin ya, berarti memang Jadi nggak perlu takut untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi ke kejaksaan. Oke, itu mudah-mudahan pertanyaannya juga ya, kalau misalnya ada indikasinya langsung laporin aja tentu dengan bukti-bukti ya. Dan yang terakhir tadi adalah untuk pertanyaan terakhir ini dari tidak ada namanya. Pak Jaksa, kalau yang korupsinya pejabat, apakah masyarakat boleh tahu proses penyelidikannya? Karena saya rasa kasus korupsi di Indonesia ini tidak ada transparansi yang baik dari pihak aparat. Nah, boleh dijawab. Ya, pertanyaan yang bagus. Tetapi bagi penanya tadi itu sepertinya kurang update terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Saya rasa untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan di Indonesia pada saat ini itu sudah sangat baik, sudah sangat terbuka, karena kita sudah bisa melihat langsung seperti penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tim Pitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam melakukan baik itu penetapan tersangka, penahanan, kemudian proses penyidikan, penuntutan. Saat ini sudah dapat diakses melalui seluruh media. Nah, jadi kalau misalnya katanya adanya pejabat yang korupsi kemudian ditutup-tutupi ininya, itu tidak benar. Oke, berarti memang harus lebih detail ya. Harus mencari informasi pemberitaannya. Oke, Sobat SCL, sebelum kita mengakhiri, adakah himbauan ataupun juga closing statement Pak? Silakan dari Pak Adit juga himbauan dan juga pesan pada masyarakat Kabupaten Sukabumi terkait dengan tema kita kali ini. Boleh silakan Pak Adit. Kalau saya mungkin secara umum saja ya, kenali hukum dan jauhi hukuman. Oke, kayaknya itu kan ya. Oke, sekarang ngomongkan nih, cari kata-kata yang lain, ngomongkan, ayo. Kata-kata ngomongkan nih, bikin dulu nih. Kalau closing statementnya, karena tadi kenali hukum dan jauhi hukuman itu sudah diambil oleh Pak Adit, mungkin saya agak sedikit ke ini terkait dengan penanganan korupsi tadi ini ya, karena sedikit banyaknya merupakan korupsi, jadi jauhi korupsi. Oke, luar biasa bincang kita kali ini Sobat Rojael. Terima kasih kebersamaannya dan terima kasih juga untuk para narasumber. Terima kasih Bapak Aditya Dinda Ramani, Sarjana Hukum selaku Kasubsi Penyidikan, dan juga Bapak Mulya Balina, Sarjana Hukum selaku Kasubsi EKPPS pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Dan mudah-mudahan juga yang diberikan hari ini bisa memberikan pencerahan sedikit tidaknya ya untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dan juga kita akan ketemu di season selanjutnya di spesial program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Akhirnya kalam kamera Noren dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.